aku merasa terkejut in a pleasantly surprised way bahwa ternyata PT SMI ini punya visi yang jelas untuk menerapkan sustainable development. So kalau dari aku sih, ya terima kasih. Halo, jumpa lagi sahabat Infra dengan saya Mona di podcast Ngopi, Ngobrol Pembangunan Indonesia PT SMI. Ini podcast kami yang kelima ya, yang juga menjadi podcast penutup tahun 2021 kali ini. Cuman gak kalah asik nih podcast kelima dengan podcast-podcast kami sebelumnya. Kenapa? Karena di setiap podcast Ngopi PT SMI selalu menghadirkan bintang-bintang tamu yang istimewa. Kali ini saya nggak sendirian juga, bintang tamu saya, teman-teman saya ada 2 orang, langsung kita kenalan aja ya. Yang pertama perempuan, beliau cerminan anak muda yang punya komitmen tinggi dan prinsip teguh untuk kelestarian alam, cantik. Udah pasti, dia adalah Nadine Alexandra Putri Indonesia 2010. Selamat datang Nadine, apa kabar? Baik, terima kasih Bu Mona, what a beautiful introduction. Saya sangat terharu. Sehat? Sehat. Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak sama Nadine ya. Satu lagi teman saya adalah Bapak Pradana Murti, akrab dipanggil Pak Dana. Beliau adalah Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero. Agak aneh ya denger divisi pembiayaan berkelanjutan, kayaknya di institusi atau korporasi lain pasti sahabat Infra jarang denger. Pasti ada keunikan nih dari divisi yang dipimpin oleh Pak Dana ini. Nanti kita ngobrol lebih lanjut dengan Pak Dana. Selamat datang Pak Dana, apa kabar Pak Dana sore ini? Baik, alhamdulillah sehat. Salam Oke. sehat. Alhamdulillah. Mungkin kita langsung mulai aja, teman-teman sahabat Infra pasti sudah tidak sabar menunggu diskusi atau obrolan asik kita malam ini. Karena ada 2 bintang tamu yang masing-masing berasal dari latar belakang atau dunia yang berbeda. Aku ke Nadine dulu ya. Nadine, apa kegiatannya belakangan ini? Aku sempat lihat Instagram kamu Nadine, bukan stalker ya, tapi lihat Instagram kamu kayak baru kembali dari suatu negara, lalu kamu bosen dan kamu joget-joget. Itu apakah ada kegiatan, ada hubungannya dengan kegiatan kamu terakhir hari ini atau gimana? Enggak sih, jadi aku sama suami aku barusan pulang dari US dan kita kena karantina 10 hari. Jadi video yang Bu Mona lihat itu video aku di ujung 10 hari itu udah merasa sangat-sangat bosen sekali. Jadi mikir udah nonton, udah baca buku, udah ngerjain kerjaan, sekarang ngapain lagi ya? Udah deh joget-joget aja di dalam kamar biar ada pergerakan sedikit. Tapi ya karena ini udah di ujung tahun, kerjaan segala macam lagi wrap up semua. Tapi selama 2021 ini masih lanjut kerjasama dengan beberapa organisasi yang fokusnya ke lingkungan hidup, antaranya Yayasan BOS, Borneo Orangutan Survival, ada juga ASRI, dan kebetulan Yayasan BOS ini tahun ini ulang tahun ke 30 tahun. 30 Jadi, tahun? Seumuran ternyata dengan saya. Oke, lahirnya sama ya. Iya. Iya, dan kalau mungkin Pak Dana sama Bu Mona belum tahu, saya di Yayasan BOS udah dari tahun 2010 atau 2011 dan belakangan ini sebagai salah satu orangutan warriornya bersama Davina Veronica, Richard Kyle, Bunga Jelita dengan tujuan untuk mensosialisasikan isu tentang orangutan. Oke, waduh mulia banget kamu Nadine. Tapi kok bisa orang utan Nadine? Maksud saya apakah ada background tertentu? Gitu? Maksudnya ini lingkungan kan ada flora, ada fauna gitu ya. Kenapa kamu tertarik ke orang utan? Ada analisa tertentu atau apa nih? Jadi sebenarnya kejadiannya itu 10 tahun lalu sebelum aku mengikuti pemilihan Putri Indonesia, sempat ngobrol malam-malam dengan ibu. Waktu itu mama aku bilang, nah kamu harus berpikir kalau misalnya suatu hari nanti kamu menang, kamu mau ngelakuin apa buat Indonesia, kamu mau kontribusinya mau apa. Dan kita kan lagi ngobrol di ruang tengah, terus TV-nya lagi nyala, pas banget lagi ada berita tentang orangutan.
Dan saya udah lupa persisnya beritanya apa, tapi perasaan yang saya rasakan waktu itu adalah ini kok miris sekali ya. Orangutan hanya ditemukan di Nusantara kita, hanya ditemukan di Kalimantan dan di Sumatera, dan keberadaan mereka sekarang diancam. Tapi kok saya nggak melihat orang yang benar-benar maju dan speak up mengenai isu ini. Jadi mulai dari situ saya memutuskan kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk menang di platform Putri Indonesia, saya mau menyuarakan isu ini. Dan itu berkembang saja secara organik gitu. Saya dipertemukan dengan Yayasan BOS yang tadi saya sempat cerita, dan saya belajar banyak selama 10 tahun terakhir ini tentang upaya konservasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Yayasan BOS demi orangutan Indonesia dan demi hutan Indonesia. Dan tentunya itu semua dilakukan demi kita sebagai masyarakat Indonesia juga. Dan ya selama 10 tahun terakhir ini itu berkembang saja secara organik dan udah 10 tahun berarti ya Nadine bergelut. Sejak pertama kenal dengan Yayasan BOS. Dan sejak itu mulai belajar lebih banyak tentang isu lingkungan hidup di Indonesia, dan ya terjadi saja bahwa ini salah satu tujuan aku di bumi ini adalah untuk menyuarakan isu-isu ini. Iya, aduh setuju banget. Aku juga pernah dengar deh berita Nadine itu semacam dapat penghargaan atau anugerah dari masyarakat Papua. Itu apa, Nadine? Oh, itu mungkin Duta Wasior. Iya, Duta Wasior. Itu boleh cerita sedikit, Nadine? Iya, itu waktu kalau nggak salah 2010 apa 2011 kemungkinan besarnya, itu setelah ada banjir Wasior, dan mengangkat juga isu itu untuk lebih banyak orang peduli tentang bencana yang terjadi di situ. Tapi ya pasti selama pengalaman saya ini pasti it's just about the environment, issues yang benar-benar menarik perhatian saya. Jadi bagaimana kita bisa saling bantu, karena ya kita hidup di bumi ini bukannya hidup tanpa bumi kan, tapi kita hidup dari bumi, dan kita juga butuh memastikan bahwa bumi ini tetap lestari. Karena dengan kita menjaga bumi, pasti bumi akan menjaga kita juga. Oke. Nah Nadine, aku pengen nanya nih, kan kita juga ya negara berkembang ya, kita melakukan pembangunan yang intensif gitu dan masif di sana sini gitu. Ada nggak berarti seperti kekhawatiran atau concern Nadine terkait dengan tadi untuk populasi kehidupan orang utan atau mungkin kelestarian alam terhadap pembangunan yang kita galakkan nih? Ya, tentu pastinya ada ya. Maksudnya kalau ngomongin khususnya orangutan dan hutan di Indonesia, ini kita kalau misalnya lihat peta perkembangan atau peta yang menunjukkan keadaan hutan di Indonesia itu selama 30-40 tahun terakhir, itu yang area hijau, yang itu dibilang hutan, itu semakin kecil. Iya. Dan ancaman terbesar untuk orangutan adalah hilangnya habitat mereka. Karena orangutan itu sehari bisa keliling berapa puluh kilometer untuk mencari makanan, jadi sangat-sangat luas sekali. Dan mereka sangat-sangat penting untuk ekosistem hutan. Mereka dianggap sebagai umbrella species atau spesies payung. Jadi di bawah orangutan itu banyak binatang, banyak flora dan fauna yang lain yang bisa berkembang karena apa yang dilakukan oleh si orangutan ini. Jadi orangutan kan makan buah. Mereka makan buah, terus mereka keliling hutan, kotoran mereka jatuh, di situ tumbuh lagi pohon buah apa. Nah, banyak sekali serangga dan burung-burung dan hewan lain yang mereka dependent upon orangutan untuk biodiversitas itu. Jadi melihat banyak sekali lahan yang dikonversi untuk menjadi lahan kelapa sawit atau untuk pembangunan, atau banyak sekali isunya, dan itu buat saya sebagai seorang pencinta hutan dan orangutan merasa bahwa ini permainan yang stakes-nya tinggi sekali gitu. Kalau misalnya tidak
ada kesadaran atau upaya untuk benar-benar protect dan konservasi, nggak lama-lama, sebentar lagi ini akan hilang semua. Dan kalau sudah hilang, untuk kembalinya itu almost impossible. Kebayang ya. Ya, jadi apalagi misalnya berita tentang ibu kota kita mau pindah ke Kalimantan. Saya ngerti ada strategic reason, ada political reason dan lain-lain. Tapi hutan Indonesia itu salah satu kekayaan kita yang kita benar-benar bisa boasting ke seluruh dunia. Kita punya loh hutan di Kalimantan, hutan Borneo. Jadi itu juga menjadi kekhawatiran yang sangat-sangat besar untuk pencinta hutan dan orang hutan di Indonesia sih. Oke. Nah sekarang berarti aku harus ke Pak Dana nih. Pak Dana udah ngomong-ngomong pembangunan soalnya. Pak Dana sebagai Kepala Divisi Pembiayaan Berkelanjutan di PT SMI. Gimana Pak Dana? Ada tanggapan nggak dengan concern dan kekhawatirannya Nadine? Iya, yang jelas Indonesia negara berkembang ya, dan kita butuh untuk berkembang secara ekonomi. Semua teori itu make sense dan logical dan harus kita lakukan. Tinggal bagaimana kita tumbuh berkembang sustainably, ya, secara berkelanjutan. Nah itu bukan hal yang mudah gitu ya. Tadi mungkin Mbak Nadine udah voice the concern dari aspek lingkungan, biodiversity segala macam. Itu baru satu aspek, banyak aspek yang lain, ada sosial, ada bahkan ekonomi dan lain-lain ya. Tapi ya kita terus harus punya komitmen ke arah sana. Gitu. Nah SMI itu kalau saya lihat, even sebelum saya masuk ke SMI gitu ya, di periode 2009 dulu, sebagai suatu tools dari pemerintah dalam bentuk BUMN yang bisa mendorong pembangunan Indonesia dan memiliki suara yang potentially bisa diperhatikan oleh para stakeholders gitu ya. Karena kita berkaitan dengan finance dan semua pembangunan butuh financing. Ya. Dengan tools itu bisa banyak aspek yang kita drive, termasuk environmental dan social protection itu juga bisa didrive oleh lembaga-lembaga pembiayaan seperti SMI. Nah itu mandat yang huge undertaking gitu ya, sangat-sangat berat gitu, dan amanah itu ya, amanah yang luar biasa gitu. Apalagi kalau Oke. kita bicara anak cucu segala macam, wah itu berat sekali. Tapi ya nanti kita explore satu-satu seperti apa. Oke. Nah, ada nggak yang ingin atau Pak Dana bisa sampaikan ke kita dengan dibentuknya divisi pembiayaan berkelanjutan di PT SMI yang tadi di awal saya sampaikan, kayaknya sih setahu saya jarang ya institusi atau korporasi apalagi yang bergerak di lembaga pembiayaan punya divisi pembiayaan berkelanjutan. Apa sih yang ingin disampaikan atau message yang ingin disampaikan oleh PT SMI sendiri dengan membentuk divisi yang Pak Dana kepala ini? Sebenarnya kalau kita bicara sustainable finance atau berkelanjutan, itu terminologi dan jargon-jargon yang memang sengaja memang di overhype, baik di lokal maupun di internasional. Karena apa? Karena butuh perhatian. Ini memang overhyping yang secara positif gitu ya. Butuh perhatian sekali yang namanya sustainable development itu. Nah untuk itu kita butuh tools-tools seperti yang tadi Bu Mona sampaikan, pembentukan divisi pembiayaan berkelanjutan supaya orang tahu arah SMI nanti ke depannya seperti apa. Nah ini rasanya sih itu pentingnya ada gesture-gesture ya yang dilakukan oleh suatu institusi seperti itu untuk menunjukkan komitmen kita seperti apa gitu ya. Jadi bukan hanya catchphrase yang menarik, tapi benar-benar ada effort untuk ke arah sana gitu ya Pak. Sebenarnya kalau saya peras esensinya adalah sustainable development ya sebenarnya adalah pembangunan yang bertanggung jawab. Baik kepada misi pembangunan itu sendiri maupun terhadap dampak yang akan diakibatkannya gitu ya. Sebenarnya intinya itu sebenarnya simple as that. Dan itu sebenarnya sudah saya sadari begitu masuk SMI 2009, pembiayaan pertama misalnya waktu itu saya terlibat di proyek pembangkit listrik mini hydro ya, hydro skala kecil.
yaitu ada di kaki gunung, gunungnya itu adalah hutan lindung. Kebayang kalau pembangkit listriknya kan berputar karena ada hydro Iya, yang ada jatuh ke air, situ ya. Nah, hydro itu dapatnya dari wider catchment yang di situ ada hutan, dari hutan menangkap air ke dalam tanah, nanti disalurkan melalui sungai dan nanti jatuh ke turbin gitu. Bayangkan apa yang terjadi kalau hutan itu nggak sustain, nggak akan hidupnya tidak lama gitu ya. Dan nggak akan bisa ada si hydro, Betul, micro hydro, akan berpengaruh kepada performa dari Iya. si proyek itu sendiri. Dari itu juga udah kita sadari dari awal bahwa ini hal yang penting gitu ya. Walaupun itu statusnya hutan lindung gitu ya. Iya. Pasti ada aja orang, ya namanya juga motif ekonomi, orang nggak bisa kita stop juga. Nah itu di mana lingkungan dan manusia selalu punya interaksi dan harus kita buat interaksi yang positif. Pak Dana, menarik deh. Ini kan sepertinya juga PT SMI nggak bisa sendirian ya. Pasti perlu ada komitmen bersama atau kerjasama dengan pihak lain supaya yang amanah Pak Dana itu atau PT SMI itu juga bisa terwujud gitu. Gimana Pak Dana cara membentuk komitmen bersama atau mengajak paling tidak stakeholders kita gitu ya, atau stakeholders Pak Dana untuk punya visi misi yang lebih kurang sama gitu. Gimana tuh Pak Dana? Ya. Dan kendalanya apa Pak biasanya Pak? Komitmen itu bisa kita capai tentunya diawali dengan pemahaman. Kalau kita sudah paham apa yang kita lakukan dan apa potensi dampaknya dan apa opsi-opsi mitigasinya, itu enak tuh kita bicara komitmen. Tapi kalau kita bahkan apa yang kita hadapi aja kita nggak tahu, itu susah. Misalnya tadi Mbak Nadine kan misalnya expert dari orang hutan gitu misalnya. Itu kita juga mesti tahu perilakunya orang hutan seperti apa gitu kan. Kalau memang ada proyek yang masuk ke dalam daerah wilayahnya mereka, apa yang harus kita lakukan sehingga pola perilaku mereka secara natural itu tidak terganggu gitu ya. Kita memang harus bicara bahasa mereka, harus tahu gitu ya. Nah itu baru ketika kita tahu baik itu dari sisi lingkungan maupun dari sisi aspek masyarakat sekitar, apa saja sih perilaku mereka, kebutuhan mereka, baru setelah itu kita ketahui, kita petakan, baru komitmen bersama bisa kita capai. Jadi kita bisa bicara bahasanya sama tentang kebutuhan, perilaku sehari-hari. Itu baca bahasa yang simpel. Itu bukan hal yang mudah tuh Pak Dana pasti ya. Ya harus butuh data yang banyak. Approaching ke masyarakat lokal juga gitu ya Pak Dana ya. Betul. Ada ini Pak Dana, mungkin ya terutama mungkin ke masyarakat lokal gitu ya. Apa kendalanya Pak Dana atau mungkin pemerintah setempat yang itu tadi mungkin belum memiliki pemahaman atau urgensi yang sama mungkin gitu ya. Gimana tuh Pak Dana? Ya, makanya kita lakukan biasanya dari sisi pemetaan kita lakukan yang namanya due diligence ya. Kita belajar terkait dengan kondisi proyek dan lingkungannya seperti apa. Baik lingkungan hidup maupun lingkungan mati ya. Kadang-kadang juga ada misalnya kita ketemu barang atau benda yang potensially bisa diidentifikasi sebagai artefak misalnya. Jadi kita nggak berurusan hanya benda hidup aja, benda mati kadang-kadang kita juga harus lihat gitu. Kita ada maksudnya kayak archaeological site gitu. Betul. Pak. Kadang-kadang kita menemukan itu peninggalan sejarah yang harus kita preserve untuk for the benefit of the future generation to know the history gitu kan. Nah, jadi itu dari yang benda hidup maupun benda mati tadi setelah kita petakan, yang hidup tentunya bisa kita konsultasikan ya, yang mati kita nggak bisa konsultasi. Berapa kali konsultasi itu pasti terjadi lah, baik itu secara one on one maupun secara forum. Ketika kita mau membuat suatu komitmen bersama, kita lakukan secara forum gitu. Gitu. Itu challenge-nya banyak karena interest-nya macam-macam ya. Tiap orang mungkin punya interest yang berbeda. Betul. Gitu. Setuju. Punya kepentingan masing-masing. Nah, bicara tentang kepentingan masing-masing tadi connecting the dots tadi yang Nadine sampaikan, pemindahan ibu kota ya. Terus Nadine tadi juga sempat sampaikan concern-nya. Apa yang sudah dilakukan Nadine khususnya atau mungkin BOS ya melalui komunitas atau organisasi yang Nadine geluti atas pemindahan ibu kota itu.
diskusi dengan Pemda atau gimana Nadine? Aku kurang karena selama pembicaraan itu aku belum terlibat langsung. Karena sejauh ini sebagai orang hutan warrior kan tetap kita ngebahas karena kita tetap ngebahas pentingnya adanya orang hutan dan hutan. Karena sejauh ini understanding-nya atau awareness-nya itu masih belum optimal menurut saya. Tapi nanti bisa aku tanyain lagi. Kalau nggak salah Yayasan BOS emang udah sempat reach out dan bicara dengan pemerintah mengenai isu ini. Karena kalau ini dikasih tanda bintang aja ya, don't quote me, maksudnya I'm not entirely 100% sure, tapi kalau nggak salah salah satu concernnya adalah yang dimiliki oleh Yayasan BOS itu sebagian dari hutan lindung yang di-own oleh Yayasan BOS untuk pusat rehabilitasi itu terancam. Dan setahu aku itu memang sudah ada diskusinya. Tapi kayaknya kalau dari aku sendiri the main motivation adalah supaya semua orang itu informed. Jadi kita bisa mengambil keputusan masing-masing. Kalau kita tahu semua faktanya, kita bisa bilang, oke, kalau aku sendiri, aku votingnya lebih ke sisi ini. Apakah harus ada pertimbangan lagi? Mungkin geser lagi, saya kurang tahu kan secara spesifiknya. Tapi kalau misalnya, ini saya tanya ke Pak Dana ya Bu. Silakan. Kalau maksudnya menurut Pak Dana sendiri itu kalau ngomongin sustainable development, apakah berarti sama sekali tidak ada dampak ke lingkungan hidup atau dampaknya diminimalisir atau bagaimana sih? Jadi mungkin karena saya udah lama melihat struggle dari yayasan-yayasan yang sangat-sangat peduli dengan lingkungan hidup, saya rasa kadang-kadang ketemu dengan kayak tadi Bapak bilang jargon yang lagi hype agak jaded. Maksudnya attitude-nya kayak beneran gak sih? Serius gak sih? Serius gak sih? Gitu. Atau cuman untuk meredam emosi orang. Jadi oh ya kita ada ini loh. Tapi ternyata mungkin tidak sepenuhnya begitu. Dan yang aku juga penasaran adalah manusia tuh menarik ya. Menurut aku sustainable development ini harusnya udah dari 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun lalu. Tapi baru ada sekarang. Jadi menurut Pak Dadan gimana? Ya, jargon selalu berubah ya. Itu tiap tahun ada aja jargon baru. Ya. Saya juga selalu trying to keep up. Ada jargon baru tiap tahun yang diluncurkan secara internasional maupun secara domestik. Tapi kalau dilihat dari nature-nya, suatu project itu kan memang pembangunan pasti ada perubahan gitu ya. Namanya perubahan pasti akan ada dampak. Jadi mustahil lah yang namanya tidak ada dampak sama sekali. Yang namanya tadinya tidak ada, sekarang jadi ada gitu. Tadinya nggak ada jalan, sekarang ada jalan. Tadinya nggak ada pembangkit, sekarang ada pembangkit. Nah itu pasti berubah. Nah dan sekarang bagaimana mitigasinya supaya perubahan itu tidak berdampak signifikan terhadap yang sekitarnya, baik lingkungan maupun sosial gitu. Nah tadi yang paling penting itu yang dipahami kalau dari aspek lingkungan adalah termasuk biodiversity tadi, karena yang namanya satu wilayah itu kan punya ekosistem sendiri gitu ya. Kita melihat memetakan elemen ini atau makhluk hidup ini punya peran apa di ekosistem itu yang perlu digali, perlu dipetakan sehingga jangan sampai eksistensi atau peran elemen tersebut di ekosistem itu jadi terganggu dan akhirnya merubah konstelasi keseluruhan ekosistem gitu. Misalnya tadinya ada orang hutan, terus gara-gara ada project orang hutannya langsung numbers depleting, terus nggak ada, itu kan something yang kita berusaha untuk hindari. Ada contoh proyek misalnya di saya juga udah tanya-tanya sama kebetulan kami ada divisi, namanya divisi evaluasi lingkungan sosial gitu ya, dan jasa konsultasi. Itu memang divisi yang khusus, selain kami divisi pembinaan berkelanjutan, mereka mengevaluasi kira-kira dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial seperti apa ini. Yaitu divisi yang penting yang
sama kayak Mbak ya, orang tuan warrior, mereka environmental social warrior gitu, mereka sering turun ke lapangan memetakan ya dan mencari solusinya seperti apa. Saya tadi contohnya kalau orangutan, saya tanya ternyata ada tuh kasusnya di Kapuas ya, di Kalimantan. Kita pernah kita involve di situ. Pernah biayai gitu, pernah Oh. biayai kebetulan skemanya pinjaman daerah ya, membiayai pinjaman proyek daerah, proyek jalan gitu ya, yang memang cut through area di mana di situ ada populasi orangutan gitu ya. Nah ternyata cut through itu misalnya areanya tadinya bulat, cut through di tengah-tengah jadi terpisah jadi dua bagian gitu ya. Nah itu kan berarti kan ada connectivity yang hilang gitu. Iya. Karena kan mereka pasti crossing Iya. atau enggak jadi Iya. terancam, mereka Betul. tiba-tiba dari hutan ke Ke jalanan jalan, ya. Saya tanya kalau orang hutan itu cukup pemalu dan nggak tahu benar atau enggak ya. Itu saya juga tanya-tanya, dan mereka juga kalau ada jalan ya mereka nggak akan nyebrang, itu nggak akan. Jadi yang coba dilakukan adalah mencoba memfasilitasi, membuat suatu crossing yang cukup natural buat mereka sehingga mereka comfortable untuk menyeberangi satu area ke area yang lain gitu ya, tanpa melewati jalan tersebut. Nah itu hal-hal seperti itu yang kita coba lihat di di project ya, bagaimana mitigasi supaya perubahan itu tidak berdampak signifikan di lapangan gitu ya. Kayaknya apa yang Bapak baru bilang itu, kalau hewan atau satwa liar kan yang tidak kenal manusia atau suara-suara peradaban manusia kan mereka pasti akan menjauh. Tapi kalau misalnya udah kepepet dan misalnya di satu area mereka itu karena udah kecil dan makanan mereka kurang atau mereka harus survive lah ya. Mereka survive dan mereka misalnya ada ancaman dari orang hutan lain karena kan mereka solitary creatures, jadi kan bisa aja mereka terpaksa crossing, iya kan? Iya. Orang utan kan juga, kalau benar nggak ya Nadine, 97% kalau saya nggak salah yang karakternya mirip sama DNA-nya. DNA-nya ya. Iya. Oke, berarti tadi nyambung statement dari Pak Dana, sifat apa dan sebagainya. Ya ini juga ya yang nggak hanya orang utan sih, maksudnya itu orang utan yang DNA-nya hampir 100% sama manusia. Jadi mungkin kita lebih bisa memahami gitu ya karakternya. Bagaimana dengan binatang yang lain mungkin ya yang juga. Karena aku sendiri ketemu langsung dengan bayi orangutan itu, melihat mata mereka seperti kayak manusia gitu. Iya, seperti gitu mata manusia, dan cara mereka berinteraksi, megang tangan, mereka ngajak main, itu ada perasaan, ini aneh banget sih, karena mereka mirip sekali dengan manusia, cuman bedanya kita nggak bisa komunikasi. Maksudnya mereka nggak punya bahasa yang kita gunakan dan sebaliknya kan. Jadi itu salah satu hal yang meneruskan rasa sayang dan peduli aku terhadap orangutan, karena mereka benar-benar cermin kita. Dan selama mereka sehat di hutan, kita juga akan sehat dimanapun kita berada, karena ada apa ya? Ya ada korelasinya gitu antara kesehatan hutan dan kesehatan manusia. Mudah-mudahan concernnya Nadine at least bisa dimitigasi dengan korporasi atau institusi yang punya concern seperti atau amanah seperti kita ya Pak Dana ya. Tadi Pak Dana cerita ada divisi evaluasi lingkungan itu memang menarik sih ya, maksudnya mereka menunjukkan komitmennya PT SMI gitu ya Nadine ya, paling tidak di mana tidak hanya risiko-risiko pembiayaan, rasio-rasio gitu ya yang kita review, tapi juga juga memperhatikan isu-isu sosial atau risiko-risiko sosial gitu. Nah, Pak Dana, saya sempat dengar juga PT SMI pernah ada inisiatif ya untuk membentuk SDG Indonesia One. Ada SDG-nya nih, pasti ada sangkutannya lagi dengan lingkungan dan sebagainya. Boleh share sedikit nggak Pak Dana, SDG Indonesia One itu apa sebetulnya Pak Dana? Iya. Lagi-lagi ini kita coba jump into the bandwagon ya. Ketika kita bicara dunia itu ke arah sana ya. Tadi ya overhyping jargon-jargon lingkungan dan sosial tadi, SDG segala macam. Kita take that momentum gitu ya. Kita ngambil momentum itu for the benefit atau keuntungan dari pembiayaan proyek-proyek di Indonesia. Ya, kita tahu sebenarnya uang itu memang
pemerintah terbatas gitu ya, Mm-mm. APBN terbatas. Mm. Tapi di luar itu masih banyak sumber-sumber yang bisa kita tap in gitu ya. Termasuk dana-dana dari internasional, Mm-mm. baik itu Mm-mm. dari multilateral, bilateral agencies, maupun dari lembaga-lembaga komersial di internasional pun juga tertarik untuk invest di Indonesia. Iya. Plus ada sekarang cukup ngetren juga adalah filantropi. Kayaknya semua Filantropi, ya. konglomerat punya Iya, filantropi iya, iya. sekarang zaman sekarang ya. Heeh. Tapi disitulah kita melihat potensi bahwa kalau kita bicara dengan bahasa yang sama dengan dunia internasional terkait dengan SDG ini gitu ya, ini sangat-sangat mudah untuk merealisasikan potensi membawa pembiayaan dari sumber-sumber non APBN tadi untuk kita salurkan ke proyek-proyek gitu ya. Karena kita terbatas, dana pemerintah kita terbatas. Harus kita pintar-pintar mencari cara supaya menarik dana-dana tersebut gitu. Nah, itu kita memang harus punya bahasa yang sama ya. Kita harus punya penerapan standar lingkungan sosial di kegiatan kita. Kita harus punya pembuktian proyek-proyek yang memang kita punya komitmen untuk mendorong proyek-proyek yang berkelanjutan kayak renewable energy segala macam, atau proyek-proyek yang terkait dengan climate change. Ya, itu memang kita harus bisa menunjukkan ke mereka bahwa ya kita ada loh komitmen ke arah sana, ini portfolio kita dan ini standar-standar yang kita terapkan. Kita sama kok bahasanya. Ya, itu akan mempermudah pendanaan tadi untuk masuk ke proyek-proyek di Indonesia. Nah, itu keuntungan kita akhirnya bersama Kementerian Keuangan di tahun 2018 waktu itu meluncurkan platform yang namanya SDG Indonesia One. Itu lebih kepada platform, sebenarnya platform komunikasi sebenarnya. Bagaimana SME, Kementerian Keuangan dan stakeholders di lokal bisa berinteraksi dengan stakeholders yang lebih luas lagi, termasuk dana-dana internasional tadi ya, untuk yang punya interest, keinginan dan semangat yang sama untuk membiayai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Itu terbuka ya Pak Dana, artinya kan berarti kalau kita menghimpun dana gitu ya tadi dari filantropis atau multilateral, berarti in terms of funding kita ada kolaborasi atau sinergi dengan pihak lain. Emangnya juga sudah banyak ya Pak Dana institusi yang punya concern seperti kita ini gitu. Artinya jangan sampai kita usahakan jangan sampai funding tersebut idle gitu ya, lebih cepat atau lebih bisa dioptimize untuk pembangunan yang berkelanjutan pasti lebih baik gitu ya. Apa saja kolaborasi atau effort atau sinergi yang diupayakan oleh Divisi Padana atau PT SMI untuk mengharmonisasikan dengan pihak lain gitu Pak Dana. Bersama-sama yuk kita bangun pembiayaan berkelanjutan proyek A atau proyek B, gimana Pak Dana? Biasanya mulai dari tahap perencanaan biasanya, karena ya tadi kadang-kadang pemahaman stakeholders termasuk dengan pemilik proyek itu tidak sama terkait dengan dampak, potensi dampak lingkungan dan sosial. Kadang-kadang mereka melihat ini something new nih to us gitu ya kadang-kadang ya. Jadi ini kita harus mengempower para stakeholders, terutama pemilik proyek itu sendiri ya, untuk sadar terkait dengan isu-isu ini gitu ya, dan bagaimana opsi-opsi mitigasinya. Tapi kadang-kadang mereka bilang, oh itu kan extra cost lagi buat kita Pak. Kita aja udah mepet sekarang hitung-hitungannya. Terus habis itu mau kita keluar extra cost lagi untuk kajian ini, kajian itu, untuk mereview tentang aspek sosial, lingkungan dan lain-lain. Kadang-kadang juga ada tambahannya indigenous people ya, atau masyarakat adat. Kita lihat kadang-kadang tentang kesetaraan gender kita lihat juga. Nah, itu sangat kompleks dah. Itu extra cost Pak, kita nggak ada duit Pak untuk melakukan kajian. Ya udah, kita bicara dengan partner-partner SDG Indonesia One tadi gitu. Oh ternyata mereka ada, kita siap kalau Anda komit untuk membangun proyek secara sustainable, kami siap untuk memberikan dana pendamping, misalnya technical assistance, untuk membantu mereka membuat kajian-kajian perencanaan yang lebih komprehensif gitu. Nah itu kayak gitu-gitu kita lakukan di proyek-proyek kami gitu ya. Berarti sudah ada realisasinya nih Pak Dana ya? Sudah. Sudah berapa banyak Pak Dana kira-kira proyek atau indikatif amount ya untuk ini? Kalau komitmen pledge dari partner-partner SDG Indonesia One kalau nggak salah terakhir itu di level 3,2 billion US dollar totalnya. Nah, dari situ ada yang sudah direalisasikan
sebagai technical assistance, kadang-kadang juga ada realisasikan sebagai bentuk pembiayaan ke proyek gitu ya. Memang belum semuanya, tetapi sudah cukup signifikan progresnya. Nah, dan itu kita harapkan dengan ada pembuktian-pembuktian itu akan makin bertambah pledge-nya dan makin bertambah lagi proyek-proyek yang sadar bahwa kalau saya berbicara dengan bahasa sustainable tadi, saya juga punya potensi untuk mendapatkan akses fasilitas ini gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan, semakin banyak orang sadar akan semakin mudah bekerjanya gitu. Iya. Nah Nadine, mudah-mudahan sih kami etis atau PT SMI bisa mengadres concernnya Nadine gitu ya. Cuma tadi kalau misalnya Nadine dengar penjelasan atau statement dari Pak Dana gitu, gimana Nadine menanggapinya? Maksudnya sedikit lebih tenang atau ada optimisme atau gimana Nadine? I think it's a good sign. Iya. Maksudnya kan sekarang kita berada di era dimana perubahan itu cepat sekali, maksudnya, dan perubahan dari awareness kita sebagai kolektif, ya kan, bahwa isu tentang perubahan iklim itu sudah knocking on our door. Kita aja on the way kesini kan hujan Pak ya, itu hujannya deras banget, itu hujan badai itu tadi. Itu hujan badai dan anginnya gede sekali, dan itu pasti ada sangkut pautnya dengan perubahan iklim. Jadi di satu sisi, karena kan bukan hanya pembangunan saja yang ada quote unquote sustainability-nya kan sekarang, tapi everything dari fashion, dari food, everything pasti ada push untuk semakin sustainable. Dan beberapa waktu lalu saya aku sempat ngobrol sama salah satu CEO dari social enterprise yang juga their vision is sustainability di bidang yang lain. Dan kekhawatiran teman aku itu adalah takutnya ini hanya greenwashing saja gitu kan. Dan aku bilang iya, on the one hand greenwashing kan itu dangkal sekali kan, cuman dicetakin aja judulnya sustainable, tapi sebenarnya intinya sangat-sangat tidak sustainable sama sekali. Tapi aku bilang bahwa, atau menurut aku it's a good sign, karena kalau misalnya seluruh dunia sudah melirik ke sustainability dalam bidang-bidang yang berbeda, berarti kita semua udah mulai tahu this is really important. Dan melihat bahwa PT SMI di sini punya fokus untuk melakukan sustainable development, I think it's a good sign. Dan semoga semakin banyak yang mengikuti jejak ini, karena kayaknya semakin kesini semakin terdengar keras suara seluruh umat manusia yang menggedor-gedor pintu. Kita semua harus bisa hidup setara, lestari, bahagia, aman, sehat gitu kan. Amin. Jadi ini ya salah satu bagian saja dari that collective awareness yang sedang berkembang. So again, I've said it, and I think it's a good sign. So. Sebetulnya perkembangannya kesini kalau kita juga amatin dari mungkin lebih ke anak muda ya, komunitas anak muda yang kita tahu dari berita atau sosial media dan media-media komunikasi lainnya, rasanya anak muda sekarang juga mulai banyak yang seperti Nadine, walaupun tidak mungkin engage ke salah satu institusi atau yayasan, tapi yang lihat yang kecil-kecil aja, seperti mereka udah sering makan di restoran tinggal pakai kayu gitu ya sendoknya, atau sedotannya juga restorannya bahkan menyediakan yang dari kertas atau dan sebagainya, gitu kan, atau udah bawa sendiri. Dan juga mungkin industri juga mudah-mudahan ya responnya yang saya lihat juga positif. Mereka juga menjual gitu produk-produk kayunya atau mungkin yang pokoknya tanpa plastik ya, sehingga bisa dibeli si anak muda itu lalu dipakai gitu. Rasanya mulai bergerak jadi tren sih ya di anak muda, bahwa mereka sadar lingkungan dan sebagainya gitu. Itu cukup menenangkan juga. Mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih memperkuat semangat kita lah ya untuk bisa menjaga kelestarian lingkungan gitu. Sebetulnya karena kebetulan menambah informasi dari Pak Dana, karena kebetulan juga di PT SMI juga nggak lepas dari kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR.
eh, salah satu positif yang amanah yang dijalankan oleh PT SMI adalah menjalankannya sebagai suatu paket gitu Nadine, kalau boleh sharing dan sama ke teman-teman sahabat infra nih. Jadi dari pembiayaannya sudah dipikirkan untuk pembiayaan berkelanjutan, dari risikonya juga sudah dipertimbangkan gitu ya. Plus dari kegiatan sosialnya juga sudah mengadap, memitigasi ke rusaknya alam. Kita juga sudah ada beberapa, cukup banyak sih Nadine yang CSR-nya PT SMI ya. Yang saya ingat itu ada mangrove di Kalimantan Timur. Lalu untuk pembangkit proyek-proyek tenaga listrik juga kita sudah mulai jalanin yang ramah lingkungan, seperti itu solar panel di NTT dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan kami bisa lebih menenangkan kekhawatiran Nadine tadi gitu. Pak Dana, untuk divisi pembiayaan berkelanjutan, dengan tantangan yang saya bisa bilang nggak mudah ya Pak ya. Again tadi mungkin yang satu frekuensi Pak Dana mesti menghimbau dulu stakeholders, menyamakan persepsi dan sebagainya. Apa yang akan Pak Dana lakukan nih? Ini udah penghujung tahun, 2022 deh Pak Dana. Ada strategi apa atau ada visi misi apa nih dari divisi yang Pak Dana lead untuk bisa lebih optimize ya pembangunan berkelanjutan ini. Gimana Pak Dana? Ya, jadi kalau kita lihat strategi pasti akan balik ke kebutuhan dasar yang terangkum dalam strategi pemerintah sebenarnya. Dan ini pemerintah sudah meratifikasi ya, kayak Paris Agreement, terus juga ada target-target climate change yang ditetapkan pemerintah. Kita misalnya pengurangan emisi gas rumah kaca, terus juga ada yang namanya net zero emission gitu ya. 2060 diharapkan sudah net zero. Terus kita juga ada target bauran energi yang saat ini mungkin sekitar 12% baru dari energi yang ada di Indonesia ini dibangkitkan dari energi baru terbarukan. Dan targetnya 2025 jadi 23%. Itu kan berarti kan double kan. Dalam 3 tahun ke depan ini kan double, dan rasanya itu huge undertaking gitu bagi semua orang termasuk SMI. Nah ini saya rasa nih harus semua harus bergerak gitu ya. Kita bicara voluntary movement seperti yang dilakukan SMI, melakukan voluntary movement untuk go sustainable, itu yang sangat bagus, itu yang paling ideal gitu ya. Semua punya kesadaran sendiri untuk bergerak sendiri gitu ya, dengan secara optimize maksimalkan resource yang ada di internalnya. Tapi kadang-kadang juga harus di-combine dengan mandatory movement gitu ya, di mana kita harus ada suatu sedikit demi sedikit harus ada push ya, baik dari secara regulasi maupun dari insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Nah ini kita harapkan semuanya bergerak ke arah sana. Dan ini pemerintah sudah berbicara mengenai energy transitions, bagaimana mentransisikan energi kita yang masih didominasi dengan fossil fuel ke yang energi terbarukan. PLN juga sudah menyanangkan dari mulai 2026 misalnya akan mulai menghentikan PLTU mereka gitu ya. Jadi secara bertahap akan dihentikan satu persatu gitu ya. Dan nanti akan digantikan dengan energi terbarukan. Nah ini semua rencana-rencana itu harus didukung gitu ya. Harus didukung semua pihak, dan kita SMI juga melihat sebagai bagian dari komunitas itu. Kita juga harus membantu menargetkan lebih banyak lagi proyek-proyek terbarukan yang kita coba biayai, dan juga membantu pemerintah dalam melahirkan skema-skema baru untuk yang energi transition ini, karena kadang-kadang kita bicara mudah sekali, kita bicara dimatiin aja itu pembangkit listrik gitu kan. Mematikan itu juga ada cost-nya gitu ya. Semudah itu ya. Enggak cuma hanya turning the engine gitu, tapi ya itu yang perlu dipikirkan bagi semua stakeholders, termasuk juga dunia internasional juga untuk terlibat, untuk membantu lebih banyak lagi, karena Presiden juga sudah mencanangkan ya di dunia internasional kalau ya kita bisa mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca itu 29% 2060, tapi
bisa lebih banyak lagi kalau memang dengan bantuan dukungan dunia internasional. Gitu. Iya. Nah itu semua harus bekerja ke arah sana, dan dengan SDG Indonesia One itu platform yang sangat menjadi modal bagi SME untuk berkolaborasi, sinergi secara blended financing gitu ya. Jadi kita memblendkan semua potensi-potensi financing untuk diarahkan ke yang sustainable ini. Gitu. Siap. Tantangannya Pak Dana luar biasa juga ya. Iya. Gimana Nadine? Masih a long way to go pada jangan apa? Tetap jangan semangat, Pak Dana. Semangat. Enggak apa? Aku cuma mau nambahin gini aja sih, kan hari ini aku datang dan I always try to be an open book. Not just an open book, tapi open juga untuk diskusi dan dialog yang seperti ini gitu kan. Karena kan ada semacam stereotip kalau misalnya corporations and activists cannot work together, ya kan? Dan meskipun aku paham sikap yang seperti itu, karena mungkin setelah berpuluhan tahun ada banyak tantangan. Tapi aku melihat bahwa seperti Pak Dana tadi barusan bilang, butuh kolaborasi dari semua pihak. Karena kan kita juga butuh sebagai ekonomi, sebagai negara, kita butuh pembangunan. Tapi gimana caranya kita kerjasama supaya pembangunan itu sustainable dan berkelanjutan. Jadi aku datang hari ini sebagai orang awam yang sama sekali nggak tahu apa-apa, dan aku merasa terkejut in a pleasantly surprised way bahwa ternyata PT SMI ini punya visi yang jelas untuk menerapkan sustainable development. So kalau dari aku sih, terima kasih udah diundang hari ini supaya kita bisa ngobrol secara terbuka. Balik lagi ke apa yang barusan Bu Mona sampaikan tentang CSR program. Aku seneng dengar cerita tentang CSR program dari berbagai macam perusahaan. Cause I really think that's a great way untuk connect dengan masyarakat adat, atau untuk do something buat environment gitu kan. Karena ada sentimen bahwa kalau perusahaan kan profit, just profit gitu kan. Harus ada give and take-nya, dan keep at it. Kalau misalnya ada program CSR ke depannya, undang-undang. Dengan senang hati, justru ini salah satu tujuannya kita ngobrol-ngobrol. Abis ini kita bisa ngobrol, bisa sinergi apa nih dengan bos. Dan kalau misalnya ada butuh ide, call me. Sebenarnya tadi nggak cuma profit, tapi sekarang yang harus dicermati adalah people, planet, dan profit. Betul. Sebenarnya dengan histori dari 3P SMI selama ini dan kita fokus pun ke sustainable development, kita bisa dapat itu semua. People, masyarakat yang mendukung project, planet yang dampaknya bisa kita coba minimize dan mitigasi, dan profit kita sehat, perusahaan yang alhamdulillah sehat sampai sekarang, terus juga bertumbuh, dan juga proyek-proyek yang kita biayai juga bertumbuh juga. People yang di lingkungan proyek juga ikut menikmati dampak positifnya. Itu kita mau seperti itu gitu ya. Jadi kita semua senang gitu, happy. Ya, Nadine get the point, benar. Maksudnya memang itu juga yang kami ingin sharing ya, berbagi dengan sahabat infra. Ya seperti itu, aktivis lingkungan atau korporasi gitu ya, atau lembaga pembiayaan. Bukan tidak ada, harus selalu berlawanan dan tidak ada potensi bekerja sama. Justru kita bisa saling ketemu di tengah-tengah. Kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik gitu ya buat NKRI tercinta. Nadine, nggak terasa udah di penghujung podcast kita. Boleh tahu nggak sekarang semacam closing statement lah ya, Nadine sebagai aktivis lingkungan, apa yang Nadine harapkan untuk lingkungan alam tentunya ya Indonesia ke depannya? Harapan aku lingkungan hidup di Indonesia, alam Indonesia itu bukan hanya dijaga apa yang tersisa sekarang, agar tidak semakin sedikit, itu termasuk flora dan faunanya, tapi bisa dilestarikan dan bisa dikembalikan bersamaan dengan negara Indonesia juga maju. Jadi dengan cara yang benar-benar holistik, semua orang, semua makhluk, everything yang ada di Indonesia itu
semuanya bisa maju dan dengan sehat dan lestari. Very beautiful statement. Pak Dana, closing statement dari Pak Dana nih sekarang. Waduh. Dengan Kita berkompetisi nih Pak. Susah kalau Putri Indonesia sedang ngomong. Ya. Dengan concern tadi Nadine, lalu mungkin nanti juga concern dari sahabat Infra, apa yang bisa PT SMI lakukan lebih lagi mungkin Pak Dana ke depannya ya untuk mengatasi kekhawatiran tersebut Pak Dana. Kalau saya lihat dari lagi-lagi dari histori PT SMI yang perkembangannya seperti ini, kita akan terus ya untuk fokus dan mengembangkan skema-skema maupun potensi kolaborasi dengan semua pihak ya untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Yang kalau bahasa saya pembangunan yang bertanggung jawab tadi. Nah ini semakin kita belajar semakin kita tahu lah, karena kita nggak pernah tahu semua hal yang terkait dengan pembangunan itu termasuk dampaknya di depan. Tapi kalau kita mencurahkan semua tenaga dan pikiran kita semaksimal mungkin untuk memikirkan apa saja yang mungkin menjadi dampak dari pembangunan ini, ya insya Allah semakin sedikit resikonya di kemudian hari gitu ya. Nah ini yang kita bicara long term, infrastruktur itu long term dan kita perlu pemikiran yang visioner jauh ke depan untuk setiap tindakan kita, termasuk PT SMI. Kita akan terus membangun budaya itu yang berpikir jauh ke depan dan juga sinergi dan kolaboratif. Mungkin kita akan ke situ. Amin. Harus ya Pak Dana, harus sampai situ ya. Selalu ke situ. Oke, sahabat Infra, nggak terasa ya kita diskusinya kayaknya seru, tapi mungkin kita cari kesempatan kalau bisa ngobrol lagi mungkin ya. Rasanya saya harus akhiri podcast kita hari ini. Untuk sahabat Infra yang ingin memberikan komentar bisa tulis di kolom komentar. Kami akan baca satu persatu dan memberikan tanggapan jika diperlukan. Saya izin mohon undur diri. Terima kasih Nadine kehadirannya. Terima kasih juga Pak Dana di sela-sela kesibukannya. Kita ketemu lagi di podcast Ngopi, ngobrol pembangunan Indonesia PT SMI berikutnya. Terima kasih, salam sehat buat semua. Bye-bye.